Hai, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika, masih tentang bangun ruang, namun kali ini kita akan membahas tentang kerucut. Nah, untuk kompetensi dasarnya, ini, indikatornya ini, kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, kita mulai ya. Nah, kerucut adalah limas dengan alas yang berbentuk lingkaran. Kemarin kita sudah bahas limas. Nah, kali ini kerucut. Kerucut itu sebenarnya adalah limas, namun alasnya berbentuk lingkaran. Nah, yang seperti ini. Ciri-cirinya, kerucut itu memiliki satu rusuk lengkung. Rusuk lengkungnya itu yang di sini. Kalau dipegang pasti dia ini sisi lengkungnya, mirip seperti tabung. Hanya bedanya kalau di bagian atas ini dia runcing. Yang kedua, memiliki satu titik puncak. Ini titik puncaknya. Lalu, memiliki sisi alas yang berbentuk lingkaran, yang ini. Yang terakhir, memiliki sisi lengkung yang disebut selimut kerucut, yang ini. Nah, kalau dibuka, jaring-jaring kerucut itu yang seperti ini. Ini dibelah, ini selimutnya seperti ini, bawahnya melengkung. Nah, ini bagian alas kerucut. Oke, selanjutnya. Nah, cara menentukan luas permukaan kerucut. Caranya adalah ini dia. Luas alas ditambah dengan luas selimut. Luas alas bentuknya lingkaran ditambah dengan luas selimut. Nah, luas alas itu pi r kuadrat. Luas lingkaran kan, lalu luas selimutnya itu pi r s. Luas bagian lingkaran ini. Sebagian lingkaran ini ya. Pi dikali r, r-nya ini, kemudian dikali dengan S. S-nya itu adalah garis pelukis kerucut. Nih, ini S-nya. Jari-jari lingkaran R, T itu adalah tinggi kerucut dari titik puncak sampai ke alas. Nah, Pi-nya pilih 22/7 atau 3,14. Baik, kita akan mulai untuk contoh soal menentukan luas permukaan kerucut. Berapakah luas permukaan kerucut yang mempunyai diameter 14 cm dan garis pelukisnya 15 cm? Diameter yang kita gunakan diameter atau jari-jari? Iya, jari-jari. Maka di sini diameternya harus dibagi 2. Oke. Nah, garis pelukis 15 cm. Apa tadi lambangnya untuk garis pelukis? S. Oke ya. Nah, kita masuk ke sini. Jadi tadi kita sudah katakan kalau jari-jari yang digunakan ya, berarti tadi diameternya 14. Maka jari-jarinya 14 dibagi 2, 7 cm. Nah, garis pelukis itu S, 15 cm. Nah, sekarang kita hitung luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut ini rumusnya. Pi dikali R dalam kurung R ditambah S. Nah, karena jari-jarinya 7, maka Pi-nya kita pakai 22/7. Dikali dengan R, masukkan. Nah, jangan lupa, ini R sekali lagi, ditambah dengan S. Oke, sampai sini. 7 tambah 15 diselesaikan. Kemudian, ini dicoret saja. 7 dicoret dengan 7. Maka tinggal 22 dikali dengan 22. 7 ditambah 15. Nah, maka jawabannya 484 cm persegi. Bisa ya? Nah, sekarang kita coba latihan soal yang pertama. Sebuah kerucut memiliki panjang garis pelukis. S-nya 20 cm. Diameternya 24 cm. Ingat, ini diameter. Yang kita gunakan jari-jari, maka 24-nya harus dibagi 2. Kalau diameter yang diketahui berarti dibagi 2 ya. Oke.
Hitunglah luas permukaan kerucut. Nah, karena di sini tidak ada yang bisa dibagi 7, maka menggunakan pi 3,14. Oke, coba di-pause videonya, coba hitung. Nah, sudah dihitung. S-nya 20 cm, jari-jari 12 cm kan? Nah, kemudian pi 3,14. Nah, yang belum diketahui adalah T-nya. S dan R sudah diketahui. Nah, T tadi itu kan adalah garis dari titik puncak sampai ke alas, garis lurusnya. S yang garis pelukisnya. Lalu R itu yang di bawah. Nah, kalau kita lihat itu bentuknya adalah sebuah segitiga siku-siku. Nah, maka kita bisa menghitung T. T itu dihitung dengan cara akar dari S kuadrat, garis pelukis yang miring itu kuadrat, dikurangi dengan jari-jari kuadrat. Nah, maka S-nya 20, jadi 20 kuadrat, dikurang jari-jarinya 12 kuadrat. Nah, 400 dikurang 114, 256. Maka T sama dengan akar dari 256. T-nya adalah 16. Sampai sini, baru dimasukkan ke rumus ini. Oke, karena ini tidak bisa dicoret, maka harus dihitung. Nah, jawabannya adalah 1205,76 cm persegi. Baik, soal latihan yang kedua. Sebuah topi petani memiliki bentuk kerucut dengan jari-jari alas 6 cm dan tingginya 8 cm. Ini yang diketahui jari-jari lingkaran dan tinggi kerucutnya. Tapi garis pelukisnya belum diketahui. Nah, caranya memakai rumus yang seperti tadi. Hitunglah luas permukaan topi jika nilai pi adalah 3,14. Nah, benar kan? S tadi kan garis yang miring. Nah, kalau segitiga siku-siku, itu kan ada sisi miring. Sisi miring itu yang pasti nilainya paling besar. Maka caranya adalah R kuadrat ditambah dengan T kuadrat ini. Nah, maka S-nya sama dengan akar dari 6 kuadrat 36 tambah 8 kuadrat itu 64. Maka S-nya adalah akar dari 100. Jawabannya 10 cm. Ini baru garis pelukisnya. Nah, yang ditanya luas permukaan topi. Nah, luas permukaan kerucut kan rumusnya ini. Nah, kita masukkan. Pi-nya 3,14, jari-jarinya 6. R ditambah S, 6 tambah 10. 3,14 dikali 6 tambah 16. Nah, maka jawabannya 301,44 cm persegi. Oke, sekarang cara menentukan volume kerucut. Mirip dengan limas. Sama ya rumusnya. 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Nah, hitunglah volume kerucut di bawah ini. Misalnya, ini kan tadi 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Kalau menghitung volume, kita tidak perlu gunakan S-nya. Kecuali nanti kalau tingginya belum diketahui, baru kita pakai S-nya. Tapi untuk rumus 1/3 luas alas kali tinggi, kita tidak hitung, tidak gunakan S-nya. Kita hitung dari luas lingkarannya dulu, luas alas, baru dikali dengan tinggi. Nah, berarti ini kan 1/3 dikali pi R kuadrat, R-nya 21, dikali tinggi 25. Nah, oke, sampai sini. Luas alasnya pi R kuadrat, 22/7 dikali 21 kuadrat. 7 coret dengan 21. Maka masih 22 dikali 3 dikali 21. Ini adalah luas alas. Nah, padahal luas alas itu harus dikalikan dengan 1/3 lalu dikali dengan tinggi untuk menentukan volumenya. Nah, kalau 3 bisa dicoret dengan 1386, boleh. Nah, jawabannya adalah 11.550 cm3.
Oke, kita masuk latihan soal untuk volume kerucut. Sebuah kerucut memiliki tinggi 15 cm, lalu jari-jarinya 7 cm. Ini tidak usah dibagi dua lagi, karena ini sudah jari-jari, bukan diameter. Nah, maka volume kerucutnya tinggal 1/3 pi R kuadrat dikali 15. R-nya 7, jadi pi-nya pakai 22/7, maka bisa dicoret. 7 yang di bawah 22-nya itu dengan 7 R-nya ini. Maka tinggal 22 dikali 7 dikali 15. Maka jawabannya 770 cm kubik. Oke, soal yang kedua. Sebuah kerucut memiliki alas. Luas alasnya 176 cm persegi. Tentukanlah volume kerucut jika tingginya 18 cm. Ini mudah sekali. Tinggal 1/3 dikali 176 dikali 18. 1/3-nya coret dengan 18. 3 dan 18. 18 dibagi 3, 6. Nah, 3-nya habis. Tinggal 176 dikali 6. Jawabannya 1056 cm kubik. Nah, tidak susah kan? Oke. Kalau misalnya masih ada kebingungan, silahkan tanyakan dengan wali kelas. Kalau sudah jelas, silahkan kerjakan soal latihan 4, maksudnya di sini bangun ruang kerucut di Google Classroom. Batas waktu pengirimannya hari ini jam 10 malam. Terima kasih, selamat berlatih, semoga sehat selalu.